Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di hari ini? Saya berharap dan saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Apa yang kau pikirkan? Mari kita buang pikiran yang negatif. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita hendak membaca, dengar dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya hari ini rancangan Tuhan bagi kita semua adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Karena itu mari kita siapkan diri untuk bersaat teduh sebelum kita masuki dunia kerja kita. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu mengucap syukur buat kasih setiamu yang engkau nyatakan bagi kami. Di sepanjang malam engkau telah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami. Dan di hari ini engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, di mana kami hendak melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Tapi sebelumnya kami hendak baca, dengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, sebab kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Dan kami juga percaya firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami dan senantiasa akan memberikan kami kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Terpujilah Engkau, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita membaca di Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Demikian judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ayat 35, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Ayat 38, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ayat 41, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Ayat 42, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian pembacaan di dalam Markus pasalnya yang ke-10 pada ayat 35 sampai dengan ayat 45. Ayat 37 mari kita beri perhatian. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Nah, Bapak Ibu, perbedaan jarak bukanlah sebuah penghalang yang berarti bagi mereka yang memiliki relasi atau yang begitu dekat dengan orang-orang yang mereka kasihi. Seperti ada pepatah begini, jauh di mata
dekat di hati, ya kan? Jadi sebetulnya jarak itu bukan sebuah penghalang untuk orang-orang yang dekat dengan kita, yaitu orang-orang yang kita kasihi atau relasi atau ya kolega kita atau sahabat kita, ya kan? Jauh di mata tetapi dekat di hati. Tapi bagaimana bila yang terjadi sebaliknya, dekat di mata namun jauh di hati? Haleluya. Jadi dekat di mata tetapi jauh di hati. Nah, ini bisa nampak di dalam diri Yakobus dan Yohanes terhadap Tuhan Yesus. Ya kan? Perhatikan permintaan mereka pada ayat yang kita baca tadi, ya kan? Yaitu, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Sudah perhatikan, mereka dekat dengan Yesus sehingga merasa berhak meminta tempat yang dekat dengannya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Namun perhatikan, apakah hati mereka dekat kepadanya? Nah, ini persoalan. Iya kan? Apakah hati mereka itu dekat kepada Yesus? Ya, permintaan ini perhatikan diajukan tepat sesudah Yesus menyatakan bahwa dia akan menderita. Yang ada di pikiran mereka hanyalah soal kekuasaan. Ini sangat menyedihkan sekali, Bapak Ibu. Mereka meminta tempat yang dekat dengan Tuhan Yesus di sebelah kiri dan sebelah kanan. Padahal hati mereka sesungguhnya jauh sekali dari Tuhan Yesus. Apakah ke-10 murid yang lain lebih dekat atau lebih baik? Firman Tuhan mencatat pada ayat 41 dikatakan, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Ya kan? Jadi saat mengetahui hal itu mereka menjadi marah terhadap Yakobus dan Yohanes. Meskipun 10 murid yang lain tidak mengungkapkannya secara langsung kepada Tuhan Yesus, tapi perhatikan akhirnya nampak juga kalau mereka punya ambisi yang sama dengan Yakobus dan Yohanes. Iya kan? Kita bisa mengetahui ambisi mereka itu di pasal sebelumnya. Kalau kita lihat di pasal 9 ya, pada ayat 37 ya. Pada ayat 37 kita lihat pasal 9 di 37 ya. Nah, di ayat 3 dari ayat 33 deh, kita baca dari ayat 33 dikatakan begini. Ini judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, siapa yang terbesar di antara para murid. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Jadi lihat ya, di ayat ini ya, mereka bertengkar, ya kan? Siapa yang terbesar atau terhebat di antara mereka, ya kan? Dan itu semua terjadi setelah Yesus menyatakan bagaimana dia harus menderita. Ironis sekali kan, Bapak Ibu? Orang-orang terdekat Yesus yang melihat bagaimana dia melayani tidak mau mengerti isi hati gurunya.
orang-orang terdekat Tuhan Yesus justru hatinya jauh daripada Tuhan. Iya kan? Pusat hidup mereka adalah dirinya sendiri. Mentalnya mental bos. Iya kan? Mereka melayani tapi tidak memiliki jiwa seorang pelayan atau hamba. Pola yang diikuti adalah pola dunia. Lalu bagaimana dengan kita? Mungkin kita tidak pernah absen ke gereja. Kita rajin ikut persekutuan, doa dan melayani. Secara fisik dekat kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita juga dekat ya di hatinya Tuhan? Secara fisik murid-murid itu dekat. Jangan sampai kita hanya secara fisik kita dekat dengan Tuhan karena kita rajin bergereja, kita rajin melayani. Tetapi apakah kita dekat di hati Tuhan? Karena itu Bapak Ibu, jadilah anak-anak Tuhan yang asli. Ya kan? Bukan yang palsu, yaitu dekat di mata tapi juga dekat di hati. Amin. Kita bukan hanya dekat di mata tapi juga dekat di hati. Itu paling penting, ya kan? Haleluya. Karena itu kalau kita datang melayani, kita datang beribadah, kita datang ke persekutuan, ya, kita memiliki kerinduan bahwa kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Supaya bukan hanya dekat di mata, tapi juga dekat di hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami dekat di mata dan dekat di hati Tuhan. Bukan hanya dekat secara fisik, tapi hati kami menjauh. Sebab ada banyak orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan dengan bibir mereka, tapi sesungguhnya hati mereka menjauh daripada Tuhan. Kiranya kami menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan bukan cuma dengan bibir kami, tapi dengan perbuatan kami, dan itu keluar dari hati yang mengasihi Engkau. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada saat ini dalam seluruh aktivitas mereka. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terpelihara, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami mengalami pemulihan, ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, dan semangat kami pun dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada